Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anissa Triardianti, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi mengenai teks puisi. Apakah kalian tahu apa sih teks puisi itu? Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Puisi terdapat dua unsur pembangun pada puisi. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama ada unsur batin dan yang kedua ada unsur fisik. Pada unsur batin terdapat tema. Tema adalah dasar untuk membuat cerita pada puisi tersebut. Dan yang kedua ada perasaan. Pada puisi tersebut harus adanya perasaan marah, sedih, senang, ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga ada nada dan suasana. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penyair kepada si pendengar ataupun si pembaca puisi. Yang kedua pada unsur intrinsik yaitu adanya unsur fisik. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata. Yang kedua ada imaji. Imaji adalah suasana kata yang menimbulkan khayalan si pembaca atau si pendengar. Yang ketiga adanya rima. Rima seperti pengulangan bunyi pada puisi. Contohnya seringkali ada di akhir bait pada puisi tersebut. Yang keempat adalah majaz. Majaz adalah pemilihan gaya bahasa. Dan yang kelima ada kata konkret. Kata konkret untuk membangkitkan imajinasi puisi. Yang terakhir ada tipografi. Tipografi ini untuk membedakan antara puisi, prosa, dan yang lainnya. Tipografi pada puisi yaitu berbentuk bait, bukan paragraf. Unsur pembangun puisi yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Pada unsur ekstrinsik, yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang penyair atau penulis. Dan yang kedua adalah unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Dan yang ketiga ada unsur nilai mencakup pada nilai-nilai pendidikan, seni, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Setelah mengetahui unsur-unsur pembangun pada puisi, barulah kita menulis puisi. Menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan untuk memunculkan gagasan itu. Kita dapat mencari dari perjalanan hidup atau sesuatu yang terasa atau dipikirkan oleh kita sendiri atau pengalaman orang lain. Adapun langkah-langkah menulis puisi, yang pertama adalah menentukan tema, gagasan dan pengalaman yang akan ditulis. Yang kedua, tentukan amanat atau nilai yang akan disampaikan dalam puisi tersebut. Dan yang ketiga, dalam puisi haruslah memilih atau menggunakan kata-kata yang diwarnai dengan ungkapan yang bermakna. Yang keempat, pemilihan diksi atau kata. Kata-kata dalam setiap puisi haruslah cenderung menggunakan kata yang memberikan nilai rasa tertentu. Yang kelima, gunakan tipografi dan rima. Dan yang terakhir, barulah menulis puisi. Tidak hanya menulis puisi, tetapi ada juga membaca puisi. Membaca puisi yang baik adalah membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas, memahami isi puisi, kemudian dibacakan dengan penuh penghayatan. Tampil percaya diri dan yakin bahwa kamu bisa. Cukup sekian penyampaian materi mengenai teks puisi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.